Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan sedikit menjelaskan mengenai pendidikan multikultural di berbagai negara. Sebelum kita memasuki ke pendidikan multikultural di berbagai negara, di sini di pertemuan yang lalu sudah dijelaskan apa sih itu pengertian multikultural. Nah, di sini saya akan menyinggung sedikit pendidikan multikultural, yaitu proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitasnya sebagai konsekuensi keberagaman etnis, suku, dan agama. Nah, langsung saja kita masuk di sini, yaitu pendidikan multikultural di berbagai negara. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural di negara Amerika Serikat. Nah, karena banyaknya etnis lain yang masuk di negara Amerika Serikat, maka timbul masalah tentang bagaimana cara menghargai kebudayaan masing-masing kelompok etnis agar kekayaan dari budaya masing-masing kelompok tersebut dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya dan secara baik di masyarakat Amerika Serikat. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, muncullah banyak gagasan mengenai pendidikan yang cocok dengan masyarakat pluralistik di Amerika Serikat. Nah, di sini diperlukannya perubahan dalam tujuan pendidikan kurikulum, proses belajar mengajarnya, juga kedudukan sekolah di dalam masyarakat Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu pendidikan multikultural diibaratkan sebagai jembatan untuk mencapai kehidupan bersama dari umat manusia dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan baru, di mana pertemuan antar budaya mengandung potensi yang bermanfaat sekaligus menimbulkan tidak kesalahpahaman antar kelompok. Nah, pendidikan multikultural di Amerika Serikat berkembang dalam masyarakat yang bersifat antar budaya etnis yang besar, yaitu antar budaya bangsa. Nah, ada upaya untuk mengubah pendidikan multikultural di Amerika Serikat dari yang awal mulanya itu bersifat asimilasi atau berupa penambahan materi multikultural menuju ke arah yang lebih radikal, yaitu bisa dimaknakan berubah menjadi berupa aksi sosial. Nah, yang kedua yaitu pendidikan multikultural di Kanada. Dari berbagai praktik serta diskursus yang dilahir dari penerapan pendidikan multikultural yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, pengalaman di Kanada menunjukkan bahwa isi budaya atau cultural connect di dalam kurikulum sekolah menempati hal kedua yang sedikit mempunyai arti di sini, bahwa pendidikan multikultural di Kanada itu dinomorduakan. Tetapi ketika Kanada menomorduakan tentang pendidikan multikultural, tidak kalah dengan negara-negara lain. Karena di sana itu yang utama yaitu mengedepankan cara meningkatkan akademisnya. Nah, pengalaman di Kanada menunjukkan masyarakat yang berhasil yaitu masyarakat yang mengambil tanggung jawab pendidikan, budaya, dan agama di dalam tanggung jawabnya. Dan ketika itu pula menyerahkan kepada sekolah-sekolah umum atau public school. Yaitu seperti contohnya dengan melakukan pelatihan yang dibutuhkan oleh sekolah tertentu. Nah, dan di Kanada itu banyak dari imigran Asia. Kenapa sih orang Asia itu banyak yang pindah ke Kanada? Karena dapat disimpulkan di sana itu pendidikan multikulturalnya tergantung pada di mana pendidikan multi etnis itu berada di dalam kerangka struktur ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Nah, di sini saya hanya membahas dua pendidikan multikultural di berbagai negara, yaitu Amerika dan Kanada. Kesimpulannya yaitu bahwa di dua negara Amerika Serikat dan Kanada itu sudah menerapkan pendidikan multikultural, yaitu dengan cara menghargai antar etnis, menghargai antar
budaya dari berbagai kelompok. Nah, selanjutnya nanti akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya. Selanjutnya, saya akan mencoba sedikit menjelaskan tentang pendidikan multikultural yang ada di Inggris dan ada di Asia Tenggara. Yang pertama yaitu pendidikan multikultural di Inggris. Awalnya masyarakat Inggris ini dikenal sebagai masyarakat yang monokultur. Namun setelah Perang Dunia Kedua, banyak tenaga kerja yang berasal dari Karibia dan dari India masuk ke Inggris. Karena perbedaan ini, pemerintah Inggris berusaha untuk memperbaiki taraf hidup dari kelompok pendatang. Namun dalam praktiknya di masyarakat, mereka mendapatkan perilaku diskriminasi yang dalam hal perumahan, tenaga kerja, dan pendidikan. Pendidikan multikultural yang dilakukan diperkuat oleh politik imigrasi yang berupa Undang-Undang Commonwealth Immigrant Act tahun 1962 yang mengubah status kelompok orang kulit berwarna dari yang semula imigran menjadi penduduk tetap. Perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1981 dengan terbitnya British Nationality Act yang menghendaki pendidikan multikultural bukan terlihat pada hanya bidang pendidikan formal, tetapi juga pada forum-forum pendidikan masyarakat seperti jaringan televisi BBC. Namun pada tahun 1988 muncul lagi undang-undang baru yaitu Education Reform Act atau ERA yang mengandung dua arti yaitu yang pertama, paham neoliberalisme yang memberi kekuasaan lebih besar kepada sekolah-sekolah maupun pemerintah lokal untuk mengurus dirinya sendiri. Yang kedua yaitu paham neokonservatisme yaitu mempertahankan kurikulum terpusat dan mempertahankan pendidikan agama yang bersifat Kristiani. Pelaksanaan dari kebijakan ini malah merugikan para pendatang atau para imigran karena dengan adanya kebijakan ini malah memperkecil kesempatan kelompok orang kulit berwarna ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak di Inggris. Pendidikan multikultural di Inggris tidak akan pernah selesai, tapi semuanya akan berjalan secara terus-menerus dan berubah-ubah sesuai dengan perubahan pada masyarakatnya. Lalu yang kedua yaitu pendidikan di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara terdapat sebuah organisasi yang bernama ASEAN yang dimana ASEAN ini bertujuan untuk mempersatukan negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Pendidikan multikultural sendiri merupakan upaya untuk memahamkan manusia untuk lebih memahami keadilan dan kesetaraan. Tapi sebagaimana kita tahu bahwa di Asia Tenggara sendiri ini banyak budaya-budaya yang ada termasuk di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang paling banyak budayanya di Asia Tenggara. Pendidikan multikultural tidak lagi menjadikan nilai dan tradisi budaya ini menjadi nilai yang dominan atau materi yang dominan dalam pendidikan multikultural. Strategi pembelajaran pendidikan multikultural yang diterapkan di sini tidak hanya pada unsur kognitif saja, tetapi juga unsur afektif dan psikomotorik. Jadi ketiga unsur ini berjalan secara bersamaan. Peserta didik diharapkan tidak hanya memahami secara teoritis saja, tetapi juga bisa mempraktekannya langsung dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tujuan dari pendidikan multikultural ini bisa tercapai. Sekian penjelasan dari saya akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Di sini saya akan memaparkan tentang persamaan dan perbedaan isu yang dibangun serta nilai pendidikan multikultural. Persamaan dan perbedaan isu yang dibangun pada dasarnya multikultural ini pertama kali muncul di Kanada, kemudian diikuti oleh Amerika Serikat, Australia, Inggris, dan Jerman. Kemunculan multikultural di Kanada dilatar belakangi oleh kondisi kenegaraan warga negara Kanada yang hubungan antar warga negara meliputi antar suku, bangsa, agama, ras, dan aliran politik. Pendidikan multikultural di Inggris yaitu berkembang sesuai dengan semakin banyaknya
imigran yang masuk, serta dorongan dari bawah, yaitu dari kelompok liberal yang orang yang berkulit warna putih bersama-sama dengan kelompok orang yang berkulit warna hitam. Kemudian pendidikan multikultural di Amerika Serikat yaitu tentang bagaimana cara menghargai kebudayaan masing-masing kelompok etnis serta agar dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga atau masyarakat Amerika Serikat. Kemudian nilai-nilai pendidikan multikultural yang dibangun yaitu dalam perkembangannya pendidikan multikultural menjadi sebuah pendidikan yang khusus agar bertujuan mempunyai rasa sikap toleransi terhadap perbedaan. Di samping itu juga sebagai alat kontrol penguasa terhadap warga negara agar warga negara tersebut dalam keadaan aman dan stabil. Melihat itu semua, nilai toleransi antar etnis, suku, agama, dan budaya sangatlah penting dan dijunjung tinggi oleh setiap negara. Dikarenakan untuk menjaga kesatuan dan persatuan negara tersebut sehingga menciptakan negara yang aman dan sejahtera. Menyadari pentingnya pendidikan multikultural ini adalah pendidikan multikultural suatu bidang studi dan disiplin terpadu yang bertujuan untuk menciptakan kesempatan pendidikan yang sama bagi peserta didik. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.